Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ikhwatal Islam jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama dan paling utama, seruan para khutbah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di momen yang mulia ini adalah semua kita yang menyampaikan maupun yang mendengarkan untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan
takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dia merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada generasi umat yang sebelum kalian dari kalangan utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan juga pada kalian umat Islam, iyyakum an ittaqullah, wajib atas kalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Maka berberkalah kalian, tetapi ingat, sungguhnya sebaik-baik bekal yang kelak kita akan bawa sebagai bekal di kampung akhirat, berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perilaku tindakan kita di dunia, maka sebaik-baik bekal kita ketika itu adalah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kita dengan kita memperbanyak amal-amal yang saleh, karena kita mengharapkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang juga kita berusaha meninggalkan semua keburukan, semua maksiat yang mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita takut akan murka Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal Islam, jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip dan dasar dari akidah seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka termasuk di dalam akidah mereka, prinsip keyakinan mereka, berusaha untuk kemudian menjaga persatuan umat Islam, berusaha untuk kemudian menyatukan dan merekatkan hati-hati kaum muslimin. Maka inilah di antara prinsip dasar akidah keyakinan seorang ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana kemudian dinaskan dan diterangkan oleh beliau Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau Muqaddimah Mukhtasarah fil Aqidah. Beliau mengatakan, wa min usulihim al-hathu ala jam'i kalimatil muslimin was-sa'yu fi taqribi qulubihim wa ta'lifiha. Bahwa di antara kemudian prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka adalah golongan umat Islam yang kemudian memotivasi, mendorong untuk kemudian berkumpulnya, bersatunya kalimat umat Islam. Kemudian mereka berusaha untuk mendekatkan dan menyatukan hati-hati di kalangan umat Islam. Wa tahdhir min at-tafarruqi wa ta'adi wa tabaghud. Dan mereka adalah kemudian meyakini adanya kemudian protes keras, kemudian sebuah peringatan keras terhadap adanya perpecahan di antara umat Islam, kemudian tidak mendukung akan adanya perpecahan, saling bermusuhan, saling membenci di kalangan umat Islam. Wal amalu bi kulli wasilah tusilu ila hadza. Dan mereka adalah kemudian berusaha semaksimal mungkin melakukan karya-karya kebaikan, melakukan semua bentuk upaya-upaya dan berbagai wasilah dan upaya agar bisa mencapai tingkatan ini, tingkatan di mana kemudian umat Islam bersatu padu di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saling mencintai karena Allah, saling bersatu karena Allah. Tidak kemudian terdapat pada diri-diri mereka kesukaan untuk kemudian berpecah belah, saling membenci, saling bermusuhan di kalangan umat Islam. Maka ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, poin penting ini kemudian dijelaskan oleh seorang alim Madinah, Asy-Syaikh Abdul Razak ibn Syekh Abdul Muhsin hafizahumullah, dalam penjelasan beliau bahwa poin ini adalah poin yang sangat penting, bahwa kemudian bersatunya umat Islam, bersatunya kalimat mereka, dekatnya hati-hati mereka, rekatnya rasa bersaudara mereka, kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam adalah prinsip penting, prinsip yang paling pokok di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya agama Islam, syariat kita yang mulia ini datang dengan semua upaya agar kemudian umat Islam saling mencintai karena Allah, saling bersatu karena Allah, kemudian bersatu kalimat mereka karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai, dekat hati-hati mereka, tidak ada rasa benci, iri, perpecahan, membenci, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersatu. Maka umat Islam
Ya, agama Islam ini datang untuk kemudian bagaimana agar menyatukan umat Islam, mendekatkan hati-hati, memperbaiki jiwa-jiwa di antara umat Islam ini, agar kemudian terjadi islah, agar terjadi perbaikan di kalangan umat Islam dalam jiwa-jiwa mereka. Wa min dzalika al-akhlaqul fadilah allati hassat 'alaiha syariah. Maka kata beliau Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad hafizahumullah, di antara kemudian cara agama Islam, di antara cara syariat Islam agar kemudian bersatu di kalangan umat Islam adalah kemudian menghasung umat Islam untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk memiliki kemudian sikap yang baik, untuk kemudian memiliki perilaku yang baik, untuk mereka memiliki kemudian makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang agama Islam datang memotivasi dan mendorong umatnya untuk memiliki kemudian sikap yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang soleh, tindak tanduk yang terpuji, untuk kemudian memiliki makarimul akhlak, akhlak yang mulia, yang kemudian kata beliau Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad hafizahumullah, akhlak yang mulia ini diantara poin pemersatu umat Islam. Memiliki akhlak yang mulia, sikap yang baik, tindak tanduk yang terpuji, lisan yang baik, perilaku yang kemudian santun, tidak menyakiti orang lain, tidak merendahkan orang lain, adalah diantara kemudian poin penting dan faktor terbesar di antara faktor-faktor yang kemudian mendekatkan hati-hati umat Islam, yang kemudian mempersatukan di antara jiwa-jiwa mereka. Oleh karenanya ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya juga kemudian Islam juga datang, syariat kita yang mulia ini datang dengan tahdzir, dengan kemudian protes keras, larangan keras terhadap kemudian semua perkara yang menghilangkan persatuan. Di antaranya adalah kemudian memiliki sikap-sikap yang buruk, memiliki akhlak yang tercela, memiliki tindak tanduk yang tidak terpuji, memiliki sikap-sikap yang kemudian merugikan orang lain, yang kemudian merendahkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, mengganggu orang lain. Ini adalah lawan dari sikap yang terpuji, lawan dari makarimul akhlak, lawan dari kemudian akhlak yang terpuji, yang kemudian diantara ekses, diantara kemudian buah dari sikap yang tidak baik ini, perilaku yang tidak terpuji ini adalah kemudian terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, terjadi kemudian saling membenci di antara mereka. Di antara sebabnya perilaku yang tidak baik ini yang kemudian memecah belah di antara saf-saf kaum umat Islam. Oleh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak." Hanyalah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk kemudian menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang terpuji, itu menyempurnakan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal dengan beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, kemudian juga memberangus dan menghilangkan segala bentuk kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah seburuk-buruknya interaksi, seburuk-buruknya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan terpuji di antara sesama manusia, wabil khusus di antara sesama umat Islam, agar bagaimana di antara mereka tercipta harmonisasi kebaikan di antara mereka. Oleh karenanya jamaah sidang khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kemudian adanya sikap-sikap, akhlak-akhlak yang tercela, tindak tanduk yang buruk, berbagai macam sikap yang menyakiti dan merusak persatuan umat Islam, semisal ghibah, namimah, menyebarkan fitnah dan dusta, kemudian sukhriyah, saling mengolok-olok, wal istihza, mengejek, mengumpat, kemudian ghibah, hasad, iri, tidak suka dengan kebaikan orang lain, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Hadhihi kulluha tanha anha li'annaha tufsidul ukhuwah. Semua ini Islam datang untuk melarang, memprotes keras, menghilangkan hal-hal tersebut, karena semua hal tersebut akan merusak ukhuwah, akan merusak saf-saf persatuan umat Islam, merusak persaudaraan di antara umat Islam. Maka silahkan dibaca Al-Quranul Karim sebagai contoh. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah."
la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman adalah mereka bersaudara, maka perbaikilah, berikanlah, jadikanlah islah perbaikan di antara kedua golongan besar dari saudara kalian umat Islam, dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kalian mendapatkan rahmat. Kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentahdir, memberikan celaan keras kepada berbagai bentuk akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, berbagai macam bentuk kemudian akhlak yang merusak persaudaraan, persatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai satu kaum mencela, menjelek-jelekkan kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi kaum yang mereka cela lebih baik ketimbang kaum yang mencela tersebut. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan sampai ada sekelompok wanita mencela, menjelek-jelekkan, menghinakan sekelompok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan-perempuan yang dihinakan tersebut, yang mereka cela, yang mereka jelek-jelekkan, itu lebih baik ketimbang mereka. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian kemudian mencela, mengumpat terhadap diri-diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan dan gelaran yang buruk, gelaran-gelaran yang jelek, memanggil dengan lakop-lakop, dengan julukan-julukan yang tidak terpuji, yang tercela. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, karena sebaik-baiknya nama, seburuk-buruknya nama, seburuk-buruknya panggilan adalah kefusukan, kefasikan, keburukan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari keburukannya, berhenti dari tindakan buruknya kepada saudaranya, fa ulaika humudz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim lagi melampaui batas. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka, su'udzon, prasangka yang tidak baik, karena sesungguhnya sebagian besar, sebagian dari prasangka adalah kemudian merupakan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling memata-matai, mencari-cari keburukan saudaranya, berusaha untuk bagaimana menjatuhkan saudaranya, mencari keburukan dari saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kalian di antara kalian saling menggibah, saling membicarakan aib-aib saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah di antara kalian suka untuk memakan daging bangkai temannya? Fakarihtumuh, maka jelas kalian tidak akan suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, maka bertakwalah kalian umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan, semoga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan taubat, adalah zat yang maha menyayangi. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ikhwatal Islam, jamaah sidang khutbah Jumat rahimani rahimakumullah, memberikan peringatan keras, melarang keras terhadap kemudian berbagai bentuk perilaku-perilaku yang tidak terpuji, dari berbagai jenis mengolok-olok, menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain, mengumpat dengan lisan maupun dengan anggota badan, berbuat suudzon, buruk sangka kepada saudaranya, tajassus, mencari keburukan-keburukan saudaranya, ghibah, membicarakan aib-aib saudaranya, kemudian berusaha untuk memberikan iri, dengki, hasad kepada saudaranya. Maka semua ini tufsidu ulfah, datang dan juga akan merusak persaudaraan dan persatuan umat Islam. Qad qultu ma qultu in sawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari khutbah yang pertama tadi, maka pengharuman dan larangan terhadap berbagai bentuk sikap, ucapan, tindak tanduk,
akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela, perilaku yang kemudian mazmum, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, melarangnya dalam syariat Islam kita. Karena sesungguhnya persatuan umat Islam, persatuan umat Islam di kalangan tubuh orang-orang Islam, jauharun thamin wa kanzun azim, adalah permata yang berharga, adalah harta yang penuh dengan keagungan, yang wajib kemudian persatuan tersebut, persaudaraan tersebut senantiasa dijaga dan terus dirawat dan terus dikuatkan. La an yudhaf bihadil asya, dan jangan sampai dilemahkan, jangan sampai diruntuhkan, bahkan jangan sampai dihilangkan dengan berbagai bentuk sikap, tindak tanduk, ucapan, perbuatan, akhlak yang tercela tersebut yang benar-benar merusak persatuan di kalangan umat Islam. Oleh karena juga datang sebuah ancaman keras dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga Allah Azza wa Jalla qattat. Qattat maknanya adalah namam, itu orang yang menyebarkan fitnah, yang dia menyebarkan berita-berita dusta di kalangan umat Islam, menyebarkan desas-desus di kalangan umat Islam, di kalangan kemudian umat Islam, agar kemudian terjadi perpecahan di tubuh umat Islam, agar kemudian terjadi saling bermusuhan, saling membenci, saling iri dengki di kalangan umat Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang keras di antara akhlak yang tidak terpuji tersebut, tindakan yang merupakan dosa besar tersebut, itu menyebarkan desas-desus, menyebarkan fitnah, berita yang tidak benar di kalangan umat Islam. Dan hal tersebut kemudian juga membawa kepada saling bermusuhan, bahkan saling berperang di antara umat Islam, saling bergontok-gontokan, merusak gotong royong persatuan di kalangan umat Islam, membakar dada umat Islam, menjadikan adanya perpecahan bahkan permusuhan di antara umat Islam. Maka ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, syariat Islam datang dengan mendorong semua perkara, semua tindak tanduk yang menguatkan persatuan, persaudaraan umat Islam ini. Dan juga kemudian Islam datang untuk memprotes keras, untuk kemudian tidak menekankan, untuk kemudian melarang dengan larangan yang keras dari semua perkara yang kemudian merusak persaudaraan, persatuan, ukhuwah Islamnya di antara umat Islam. Maka ini di antara kemudian poin penting, prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, untuk mereka senantiasa menjaga persaudaraan, menjaga kemudian persatuan di kalangan umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma unsur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma unsur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma unsur ikhwanana المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم احفظ أقوياءهم يا رب العالمين. اللهم دمر عدوهم اليهود، اللهم دمر عدوهم اليهود، اللهم دمر عدوهم اليهود، اللهم دمر عدوهم اليهود، اللهم أهلكهم كل الهلاك، اللهم زلزلهم زلزالا مهلكا، اللهم زلزلهم زلزالا مهلكا، اللهم شتت شملهم، اللهم فارق جمعهم، اللهم القي على قلوبهم رعب يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.